dari ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yakfuruna yang mengingkari, mengkufuri. Kufur itu kan ingkar. Ada kalanya kufur nikmat, berarti mengingkari nikmat. Biar dapat nikmat banyak enggak diakui. Kalau ditanya masih capcep, padahal nikmatnya banyak. Itu namanya kufur. Gimana Bu, sehat? Padahal yo masih bisa jalan, mata masih melihat, kuping masih mendengar, makan yo masih masuk. Lah kok masih capcep itu berarti namanya kufur. Kufur itu ingkar. Lah di sini yang dimaksud adalah innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat Allah bisa diartikan Al-Quran, bisa diartikan segala yang ada di alam raya ini, semuanya adalah ayat Allah. Ya bisa jadi ini bukan hanya yang tidak Islam, orang Islam juga bisa mengingkari ayat Allah. Misalnya ada ayat yang berbunyi misalnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada ayat innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap yang beriman itu adalah saudara. Lah kok dia nggak ngakui saudaranya? Gara-gara duit minjem nggak dipulang-pulangin, ditagih, marah. Langsung begitu puncak kekesalannya, mulai sekarang lu bukan saudara gua. Kalau orang Bojong begitu ngomongnya. Kalau orang sini halus lah, kalau orang sini ya. Kalau orang Bojong kan tanya rumahnya jauh-jauh, berarti ngomongnya harus kencang. Di sawah, rumah baru ada sawah. Ya, lu bukan saudara gua. Padahal sama-sama masih Islam. Dianya Islam, yang itu ya Islam. Lah ini kan secara tidak langsung mengingkari ayat, wong ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Setiap yang beriman itu saudara. Lah kok dia nggak ngakui saudara, berarti mengingkari saudara. Mengingkari saudara ya secara tidak langsung mengingkari ayat Allah. Biasanya orang kalau lagi marahan yang betah lama itu perempuan atau laki? Kalau yang marahan betah lama loh, kadang sampai diwarisin ke anak. Nah, ini kan secara tidak langsung namanya ngingkari ayat. Kemudian wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Dan orang-orang yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh itu konotasinya kan yo bunuh itu ya. Lah kalau zaman sekarang kan nggak mungkin, wong nabinya udah nggak ada. Tapi zaman dulu ya pernah terjadi. Ada nabi yang bapak dan anak dibunuh sekali. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kalau baca ceritanya malah ngeres yo. Tubuhnya dibelah. Kayak ibu kalau mau masak ikan ini kan dibelah yo. Nabi loh. Lah kalau sekarang kalau membunuh nabi sih enggak, tapi kalau membunuh ajaran nabi mungkin. Ajaran nabi misalnya la taghdab, jangan marah. Tapi orangnya marah mulu. Pulang ngaji sendal hilang satu, dari ujung ke ujung dermemeng. Padahal sendal 15.000 sendal plastik ya. Lah padahal Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Lah kita sukanya marah. Loh berarti kan itu membunuh Nabi sih enggak, cuman membunuh ajaran Nabi. Ajaran Nabi kalau kita mau pakai kan begitu indah, luar biasa. Teman yuk, kita umatnya kadang ngaku cinta Nabi, ngaku umat Nabi, tapi ya tadi kadang malah
mengingkari ajaran Nabi. Lah orang-orang yang mengingkari ayat Allah, orang-orang yang membunuh Nabi, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Wa yaqtuluna dan membunuh alladzina orang-orang ya'muruna yang memerintahkan atau mengajak bil qisti dalam keadilan. Minan nas dari sebagian orang. Ada orang yang membunuh secara fisik sih enggak, tapi dimusuhi. Orang yang ngajak baik malah dimusuhi. Orang mengingatkan kebaikan kadang malah dimusuhi. Malah kadang kalau kita nih misalnya kita keliru, lah kemudian diingetin sama teman sama saudara, dikiranya syirik. Ah lu itu syirik. Padahal dia maksudnya baik ngingetin kita. Misalnya kita punya utang nggak bayar-bayar, lalu kemudian temen utang sama si itu bayar apa kalau punya duit dicicil? Tak lu kepo urusan orang aja, kepo urusan orang. Nah ini kan namanya membenci orang yang ngajak baik. Nah bahasanya orang bojong begitu, lu kepo urusan orang. Lah orang-orang yang berperilaku kayak begini ini, fabashirhum maka mereka berikan kabar gembira, bi'adzabin dengan azab alimin yang menyakitkan. Nah kemarin itu udah saya kasih tahu, ada alim, ada alim. Kalau ain alim artinya orang pinter, kalau alim artinya menyakitkan. Berarti kalau ada orang yang hadirin para alim berarti para orang yang penyakitan. Kalau ain alim, nah itu orang pintar. Lah ini dalam ayat ini orang-orang yang mengingkari ayat Allah, membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang ngajak kebaikan. Membunuh dalam arti bukan hanya membunuh fisik loh ya, memusuhi, membunuh karakter, membunuh dan lain-lain. Maka kalau sampai akhir hayat kok belum taubat, maka fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu ke mereka, ini yang diperintahkan kan Nabi Muhammad awalnya. Kasih tahu pada mereka, mereka akan memperoleh azab yang alim, yang sangat menyakitkan. Kalau belum tobat, tapi kalau di ujung di akhir hidupnya kok tobat, ya wes gak jadi. Kayak di sinetron Indosiar gitu loh, nuakalnya kayak apa, tapi kalau ntar sinetron mau kelar tobat ya. Iya, ntar kalau jam 1 bisa aja tobat. Sinetron kan mulainya 11:30 ya. Oh, saya sering nonton masalahnya. Lah memang ibu doang. Saya kalau di rumah lagi kebetulan kadang kan jadwal ngajar jam 2. Itu kan nonton TV dulu saya. Oh, biar ceritanya saya udah hafal, tapi saya tonton. Oh, kadang ceritanya bagus, maksudnya bagusnya begitu loh. Ya Allah, ada orang kok, ada yang kadang ditolongin, begitu ditolongin malah yang nolongin dimusuhin. Begitu nanti sinetron jam 1 mau kelar, dia biasanya ketabrak truk. Tabrak truk dipangku sama yang nolongin itu tadi, langsung "Pok, maafin ya, Pok." Kalau orang Betawi kan "Pok" ya. "Pok, maafin, Pok." Ya udah, saya maafin, langsung la ilaha illallah. Mati. Husnul khotimah matinya, wong matinya la ilaha illallah. Segala kesalahannya tadi itu dia minta maaf. Itu boleh bikin. Lah iya sinetron, di dunia nyata ya wallahu a'lam. Dunia nyata ya akut. Lah iya kalau sinetron kan langsung masalah ilaha illallah. Kata yang kuatin bentar lagi di rumah sakit. Langsung Opik nyanyi tenangkanlah. Lo ngapa lo sering nonton lo? Lah iya saya sering nonton masalahnya. Ntar kalau jam 9 sinetronnya Pintu Berkah. Lah iya memang TV hiburan ya kadang jadi pelajaran juga. Ada hikmahnya gitu. Lah iya. Mumpung TV masih bisa nonton. Aduh, lo kadang saya nunggu ngaji di sini nih kan mampir di rumah bule di sini.
Udah Nonton dulu. ditanyain biasanya bule manggil saya kan mas nggak ngajar, ntar bule jam 1 saya ke situ nonton TV dulu. Iya kan saya mau apa adanya, ini nonton TV. Lah kebetulan TV-nya yang nyaut gambarnya cuma Indosiar sama SCTV, yang lain nggak nyaut. Lah terus gimana lagi? Ya, tontonannya ya itu. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika mereka itu yang kelakuannya tadi itu tuh, yang kufur, bunuh nabi, bunuh orang yang ngajak baik. Habitat a'maluhum, habitat angus a'maluhum, amal-amal mereka. Fit dunya, baik amal untuk dunianya, wal akhirati, dan untuk akhiratnya. Kalau untuk dunianya ruginya hanya sebatas hidup di dunia. Tapi kalau di akhirat ya tadi, tapi kalau akhir hayatnya kok tobat ya husnul khotimah. Wa ma lahum min nasirin, wa ma, dan tidak ada lahum untuk mereka itu min nasirin, orang yang bisa nolong. Wong kita itu nanti akan bertanggung jawab sendiri. Orang tua, anak, suami, istri nggak bisa nolong, yo masing-masing. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Nggak bisa memberi syafaat. Yo wis kita tanggung jawab masing-masing. Nggak ada yang bisa nolong. Lah kalau zaman sekarang kita mengirim doa, kita kirim sedekah, itu kan dalam rangka untuk nolong keluarga kita yang sudah nggak ada. Ya tergantung kemampuan kita. Misalnya ketika ibu lagi ngaji, ada kotak lewat, masukin berapa sini ya? 50.000 ya, 50.000. Nah, niat untuk almarhum bapak, besok lagi untuk almarhum. Jangan tahu Pak Ustaz. Ya saya kan cuma contoh lah kira-kira. Yang di atas aja datang. Yang di atas pelapor. Kalau sekarang masih bisa tolong-menolong orang yang meninggal, ditolong oleh orang yang hidup dengan doa kita, dengan amal baik kita, dengan amal jariah kita. Setiap kali kita melakukan kebaikan, walaupun kita tidak ila hadrati ruhi, walaupun misalnya tidak ngomong begitu, orang tua kita tetap dapat bagian. Kalau sekarang, kalau nanti udah di akhirat wis masing. Kalau sekarang nih, walaupun kita ketika sedekah tidak meniatkan untuk si A, si B, si fulan, asal kita berbuat baik, maka orang-orang yang dulu didik kita, nolongin kita, bantu kita, otomatis dapat. Walaupun kita nggak kita niatin si fulan kan enggak. Walaupun kita misalnya lagi sedekah, lagi baca Quran, walaupun kita tidak niatkan ke siapa-siapa, tapi otomatis orang yang pernah berbuat baik pada kita, bukan hanya orang tua kita, ya mungkin ada yang dulu orang tua angkat, ada yang dulu nolongin entah siapa, otomatis ke bawah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menanam baik. Nah, orang yang dikasih kebaikan itu ia berbuat baik, maka orang yang menanam kebaikan akan dapat bagiannya terus. Orang yang bangun musola ini nih, selama musola ini masih dipakai ngaji, pakai jamaah, walaupun ketika kita jamaah, ketika ngaji tidak nyebut nama orang yang bikin musola, otomatis masuk. Misalnya yang nyumbang karpet, misalnya kan nggak ketahuan, kayak saya kan nggak tahu dia nyumbang karpet siapa. Misalnya saya duduk di sini, ngaji di sini, ibu yang ngaji, selama ini karpet masih kepake, maka akan ngalir terus ke orang yang nyumbang. Walaupun tidak diniatin ke ila ruhi yang nyumbang karpet, nyumbang. Enggak sesulit itu. Allah Maha tahu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah. Alam tidakkah taro engkau melihat, perhatikan,
Ilal ladzina utu, kepada orang-orang yang utu nasiban minal kitab, orang-orang yang memperoleh bagian dari Alkitab. Tekstualnya Alkitab di sini maksudnya dulu adalah Taurat. Karena yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Tekstualnya, tapi konteksnya ya untuk kita semua. Yud'auna ila kitabillah, yang mereka diperintahkan untuk ngajak kepada kitab Allah, untuk dakwah. Liyahkuma bainahum, untuk menghakimi, untuk memutuskan persoalan bainahum, di antara mereka. Nah, ada sebagian orang itu yang memang dikaruniai bisa membaca Quran, kalau konteksnya sekarang bisa memahami Quran, dan mereka itu adalah tempat untuk bertanya. Kalau kita ada problem, ada masalah, ya bertanyanya kepada orang yang utu nasibam minal kitab, orang yang diberi bagian keilmuan tentang Al-Quran. Kita ada masalah, ya tanya. Kalau sekarang, apalagi sekarang zaman udah canggih, tinggal WA, tinggal telepon, Pak ini ada problem seperti ini, solusinya bagaimana? Kayak semalam, kemarin malam ada yang bertanya ke masalah suami istri, udah talak 3 kali. Nah, kemudian si suami pengen balik lagi. Saya bilang, kalau memang dia sudah 3 kali cerai, maksudnya ini dia nikah, cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Kalau sudah 3 kali maka sudah tolak bain, sudah nggak bisa rujuk. Kalaupun bisa rujuk, itu perempuannya harus nikah dengan orang lain. Dan kemudian antara pernikahan itu tidak boleh direkayasa, harus natural dengan sendirinya. Lah kemudian kok bercerai dengan suami yang kedua, maka mantan suami yang pertama baru bisa menikahi lagi. Lah hukum-hukum seperti ini kan kadang, wah tapi kan saya masih cinta, bukan alasan cinta, salah sendiri kenapa udah dicerai berulang-ulang. Nah, ya itu artinya liyahkuma bainahum, untuk menghukumi, menjelaskan hukum di antara mereka. Summa yatawalla fariqum minhum, tapi yo kadang ada yang terima, ada yang tidak. Apalagi kasus seperti ini, alasannya dengan alasan masih cinta, saya kan punya anak, masa harus cerai? Lah kan yang ucapin cerai dia sendiri. Lah kok ketika dia nanya giliran dijelaskan hukumnya nggak terima. Lah memang Qur'annya ya summa yatawalla fariqum minhum, ada sebagian mereka ketika dijelaskan hukum sebenarnya sesuai dengan kitab Quran, mereka nggak mau terima. Alasannya ya tadi, saya kan masih cinta, kan ada anak masih kecil-kecil. Nah, kalau ada anak kok masih cinta, lah kenapa sampai dicerai 3 kali? Wahum mu'ridun, dan mereka itu berpaling dari ketetapan yang sudah disampaikan tentang hukum itu tadi. Dzalika bi annahum qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Nah, ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-23 itu kan asalnya memang untuk orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu kenapa ketika mereka bertanya tentang hukum Quran, begitu dijelaskan malah mereka nggak mau terima. Dzalika bi annahum, itu karena sesungguhnya mereka itu qalu, berkeyakinan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami ini kalau masuk neraka kayaknya kok nggak lama, cuma bentaran. Itu keyakinan mereka. Lah keyakinan ini kadang di kita juga ada. Saya pernah ngalami kok. Ada tukang, mungkin pernah saya ceritain ke ibu kali ya, tukang mie pangsit yang diajak sholat susah. Ketika ditanya ntar kalau mati gimana? Mati enak. Nah kok bisa bilang enak, nyatanya yang udah mati nggak bisa balik. Orang kalau merantau, kalau di tempat perantauan itu enak, pasti orang itu malas untuk balik. Logikanya dia.
Dia bilang, wah mati itu enak. Nah, ngapain sholat? Mati itu enak. Begitu dia sakit, saya tengokin. Begitu saya tengokin, langsung sekali-sekalinya saya seumur hidup nengokin orang tapi nakut-nakutin ya itu. Kan dia ceritanya itu habis diserempet mobil box di Jaya. Saya lihat, wah ini bentar lagi mati. Jangan gitu dong mas, mosok doain orang sakit mati. Lah katanya mati enak. Mati ini bentar lagi kalau penyakit begini nih. Saya seumur-umur nengokin orang sakit, nakut-nakutin ya cuma sekali itu di Kebun Baru dekat SD 09 rumahnya. Mati ini bentar lagi. Jangan gitu dong nakut-nakutin. Enggak nakut-nakutin kan mati katanya enak. Lah ngapain takut? Takut juga sama mati. Lah orang-orang Yahudi itu dulu sampai ia kurang ajar kayak begitu itu karena merasa mereka qalu lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudat. Kalaupun kami masuk neraka, ya enggak lama. Wong mereka beralasan bahwa para nabi itu rata-rata adalah keturunan dari bangsa Yahudi, dari Bani Israel. Nabi Ibrahim itu kan punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Lah yang Bani Israel itu kan yang keturunan dari Ishak terus ke bawah. Lah yang Ismail itu yang menurunkan Nabi cuma Nabi Muhammad itu. Nabi mulai dari bawahnya Ibrahim sampai Nabi Isa itu kan jalurnya dari Ishak. Lah Israel itu asalnya dari itu. Nah karena mereka merasa kan para nabi itu bangsa kami, suku kami. Lah kalau nabi suku kami kan neraka juga gak lama. Nah, mereka ngandelin. Padahal kalau sudah di akhirat itu masing-masing. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka tertipu dengan ucapan mereka itu, dengan keyakinan mereka itu sendiri. Tertipu yang bahwa masuk neraka cuma bentaran itu. Ngandelin bahwa mereka itu bangsanya para nabi. Ya sama kayak kita, misalnya mentang-mentang ponakannya ustadz nggak mau ngaji, padahal yang pinter kan ustadznya bukan dia. Paman saya kan ustadz, ngapain saya ngaji? Itu kalau ngomongannya orang, ngapain saya sekolah tinggi-tinggi, wong bapak saya tanahnya apa itu namanya, seerat-erat. Kalau sehektar mah nggak luas, seerat-erat itu tahu ukuran apa? Itu bahasa kalau mak saya dulu cerita itu gitu. Itu anaknya si itu mentang-mentang bapaknya sawahnya disuruh sekolah nggak mau, disuruh ngaji nggak mau. Lah sekarang orang-orang pada pinter, pada ini, dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, mau dagang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, biar sawahnya banyak, lama-lama habis. Akhirnya ya dulu bapaknya konglomerat, sekarang dia ya kolong melarat. Lihat orang Israel dulunya begitu lah, ngapain? Wong para nabi itu warga kami, suku kami, bangsa kami, ngapain ibadah? Ngandelin. Padahal kalau udah di akhirat yo masing-masing. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi? Maka bagaimana idza jama'nahum ketika kami kumpulkan mereka liyaumin di hari suatu hari nanti la raiba fi yang tidak diragukan lagi, yakni di hari kiamat. Gak peduli anaknya siapa, dari bangsa mana, dari suku mana, kalau udah di akhirat ya tergantung amal masing. Biar bapaknya rampok, begal, maling, copet, tapi kalau anaknya memang kelakuannya baik, amalnya baik, ya surga. Biar bapaknya kiai hurduk jumah wagi. Hurduk jumah wagi ngerti orang sini ya? Gak ngerti ya? Pokoknya orang yang hebat, super hebat lah, pinter, super pinter. Tapi kalau anaknya kok lulak luluk ya tadi ngandelin bapak saya kan orang hebat, ngapain saya belajar capek-capek. Nanti di akhirat ya wis blangsak, tergantung masing-masing. Wa ufiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa ufiyat dan akan dibalas kullu nafsin, setiap masing-masing kita, ma kasabat dari apa yang diperbuat, wahum la yuzlamun dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
Maksudnya nanti kita di akhirat udah masing-masing. Kita mau orang mana, dari suku mana, keturunan siapa, wis urusan masing-masing. Kalau memang baik ya akan dapat balasan baik, kalau buruk ya dapat balasan buruk. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mau siapapun dia, gak bisa ngandelin anaknya siapa, keluarganya siapa, dari suku mana, wis sama saja. Lah itu lain kalau anaknya nggak diurus dengan baik, anaknya yang nuntut, dianya nggak bisa ngandelin anak. Misal kayak kita nih, wah saya mah tenang-tenang aja, anak saya pinter-pinter. Nggak bisa, di akhirat masing-masing. Lah tapi kalau anak kita nggak kita didik dengan baik, anak kita malah menuntut kita, tambah berat kan kita ya. Jadi urusan masing. Ya, ayatnya wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Orang itu akan dibalas sesuai dengan ya apa yang ia perbuat, dan sedikit pun Allah nggak bakalan zalim. Biar kecil ya tetap ada balasannya. Biar kayaknya nggak ada yang lihat, ya Allah tetap lihat. Wong CCTV Allah, malaikat raqib dan atid nggak pernah error masalahnya. Lah kalau CCTV gangan bisa error. Pernah ada kasus maling di tempat saya itu kan hampir perapatan ada CCTV. Iya dilalah ya namanya kalau memang lagi apes. Beruntung malingnya maksudnya, apes yang kehilangan. Begitu dicek CCTV, error. Jadi nggak bisa kelihatan. Dan tapi kan roket paten nggak pernah error. Iya catatan detil lagi. Jam sekian, tanggal sekian, ngajinya di sini. Tanggal sekian, jam sekian berangkat dari rumah, kayaknya sekolah, tapi ternyata nggak rusak-rusak sampai hari kiamat itu. CCTV Allah raqib dan atid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.